Kita kan sudah ada punya Al-Quran, punya zikir untuk menenangkan pikiran kita. Bahkan sinyal dari suara Al-Quran ini akan membentuk antibodi baru dalam tubuh kita. Namanya signaling zone. Ya. Signaling zone ini memberikan neurotransmitter ketika kita dibaca, memberikan signal ke organ-organ tertentu dalam tubuh kita. Jadi membuat sel-sel dalam tubuh kita ini bekerja dengan bagus. Bahkan sel yang mati saja bisa hidup lagi dengan suara Al-Quran. Saya pernah meneliti hampir 3 tahun mengobati para penyakit kanker. Jadi kalau pasien yang datang ke saya ini, saya tidak diobati dengan obat yang lain. Yang pertama disadarkan dulu bahwa ini penyakit. Pertama kalau kita ikhlas jadi karunia. Kenapa? Dengan penyakit bisa menjaga diri. Coba kalau kita bahwa penyakitnya kolesterol, coba jangan makan, karena itu kan menjaga diri. Karunia besar itu. Jadi tidak asal makan nantinya. Yang kedua introspeksi diri. Jadi kalau ada penyakit itu sebenarnya Allah ingin dekat dengan Allah. Pak, manusia itu ingin dekat dengan Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada penyakit, tidak ada pengingat ya. Oh, saya ini ada penyakit. Suatu saat bisa insidental mati tiba-tiba gitu ya. Nah, itu juga pengingat dari Allah untuk kita. Nah, signaling ini, signaling Al-Quran, ketika kita dibaca, ada nanti frekuensi sekian hertz. Ketika kita membaca huruf Allah, itu akan masuk ke dalam sel jantung kita. Belum. Sebentar ya, ini slide-nya. Jadi Al-Quran itu memberi signaling terhadap tubuh kita kepada orang yang membacanya. Itu bacaannya bacaan yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa fil Qur'ana tartila. Hampir saya lebih dari 300 orang mengobati penyakit kanker itu dengan hanya memperbanyak tilawah. Jadi semakin banyak tilawah, semakin tubuhnya kuat. Teman-teman saya yang kena COVID itu hanya tilawah saja, 14 hari tilawah terus, tanpa obat, tanpa suplemen dari dari dokter, itu semuanya hanya dengan tilawah saja. Ketika tilawahnya bagus, ketika tilawahnya fokus, maka biasanya keluar keringat. Itu detoksifikasi, mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Jadi di sini saya punya judul pengobatan alami melalui getaran suara Al-Quran. Jadi ini sangat luar biasa. Al-Quran ini orang bisa berubah dengan Al-Quran. Orang bisa cerdas dengan Al-Quran. Orang dulu saya mengobati orang autis itu selalu didengarkan Al-Quran. Tapi konsisten ya dengan orang tua juga mendengarkan. Jadi ketika kita mengobati itu jangan dibiarkan begitu saja. Jadi didampingi anak itu ya. Itu anak usia 7 sampai 8 tahun itu biasanya aktif, tapi ketika mendengar Al-Quran langsung dia seperti rejuvenat ya, tenang, santai gitu. Ketika Al-Quran matiin itu dia aktif lagi. Luar biasa fenomena yang menakjubkan. Suara Al-Quran itu bisa merubah sekelas kita, sekelas Abu Jahal aja ketika mendengar Al-Quran ya. Nah, bahkan di satu riwayat ya, dia itu mencuri-curi mendengarkan Al-Quran, mencuri-curi waktu gitu.
Mudah-mudahan bisa ini insya Allah. Kelihatan ya? Ininya nggak kelihatan tulisannya. Bisa digeser. Kelihatan ya? Insya Allah kita akan mengupas sedikit bagaimana suara Al-Quran bisa merubah sel dalam tubuh kita, bahkan penyakit kanker bisa bunuh diri dengan suara Al-Quran. Jadi pengobatan alami melalui getaran suara Al-Quran. Hari ini kita hidup dalam kecemasan karena kasus pandemi virus corona semakin meningkat penyebarannya di negara kita. Kita diimbau untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan sering mencuci tangan. Mencuci tangan, bukan menggunakan hand sanitizer. Ingat ya, mencuci tangan itu kan bisa wudhu, bisa apa. Kita kan lebih baik wudhu lah. Ya. Istirahat yang cukup, berdiam di rumah, menghindari tempat umum atau ramai, menjaga jarak dengan orang lain, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan multivitamin agar sistem imunitas tubuh kita berada dalam kondisi baik. Ini adalah upaya secara lahir. Biasanya himbauan-himbauan ini upayanya secara lahir, jarang upayanya secara batin, seperti banyak sholat, banyak baca Quran, tidak ada upaya seperti itu. Namun ada yang paling penting, mengingat para pasien yang berhasil sembuh dari virus corona memiliki sistem imunitas dan spiritual yang bagus, bukan dari obat-obatan. Ya. Mengapa menjaga sistem imunitas kita menjadi begitu penting di saat terjadinya kasus pandemi seperti sekarang ini? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita dalam menghadapi berbagai macam patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Jadi sistem imunitas itu penting sekali ya dijaga, karena diantaranya untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Patogen berupa virus, bakteri, fungi itu kutu kecil ya, protozoa dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang. Jadi tubuh kita ini sebagai jadi sarangnya lah. Jadi berinkubasi dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita perlahan melemah, sakit dan dapat menimbulkan kematian bila sistem imunitas pada tubuh kita semakin melemah. Nah, supaya kamu atau kita ya lebih paham mengenai sistem imunitas tubuh, kita belajar bareng-bareng ya, insya Allah. Jadi pengertian sistem imunitas itu apa? Nah, di sini pengertian sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas kita ini tidak memiliki tempat khusus di tubuh kita dan tidak dikontrol oleh otak. Sistem imunitas ini berbentuk sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang sudah disebut di atas tadi. Di dalam tubuh kita seperti negara, ada pasukan penyerangnya, ada pasukan pertahanannya. Itu luar biasa. Kalau kita cerita ini, wah masya Allah. Jadi ada negara, ada apa? Ada dunia besar. Ya ini dunia makrokosmos sebenarnya. Ada juga dunia kecil, mikrokosmos dalam tubuh kita. Jadi setiap organ itu dia punya pasukan masing-masing. Kalau kita ceritakan ya. Kemudian fungsi sistem imun melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, bakteri, parasit, jamur dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk keseimbangan fungsi tubuh terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang tua, yang sudah melemah.
mendeteksi adanya sel normal termutasi atau ganas serta menghancurkannya. Kemudian sistem imun atau sistem pertahanan tubuh adalah sel-sel yang dan banyak struktur biologis dalam tubuh kita tuh kompleks ya. Maka dalam sebuah ayat bukan ku anfusakum kalau salah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan itu hasil penelitian bahwa dalam tubuh kita ini, perhatikanlah dalam tubuh kita. Kita kan jarang memperhatikan ya. Jadi yang diperhatikan itu biasanya kita makanan, tapi dalam tubuh kita seperti pusing atau lapar. Kenapa bisa lapar? Kenapa bisa pusing? Itu kemudian banyak pikiran juga, itu harusnya dianalisa. Kenapa sih banyak pikiran? Juga harus dipikirkan. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi, bakteri, virus sampai parasit, serta menghancurkan zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel jaringan. Jadi dalam tubuh kita itu luar biasa cerdas, diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tubuh kita sebenarnya tidak memerlukan obat. Ya, tidak memerlukan obat, tapi memerlukan makanan yang bagus. Kalau dengan makanan yang bagus saja insya Allah memberikan tubuh kita jadi sehat. Bukan obat ya, maaf ya. Obat itu hanya membantu. Kemudian manusia dan vertebra berahan lainnya memiliki mekanisme pertahanan yang kompleks yang dapat dibagi menjadi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif ya. Sistem imun bawaan merupakan bentuk pertahanan awal yang melibatkan penghalang permukaan reaksi peradangan, sistem komplement dan komponen seluler. Sistem imun adaptif berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu dapat mengerahkan respon pertahanan yang lebih kuat dan spesifik ya. Ini luar biasa sekali dalam tubuh kita, ternyata ada pangkalan-pangkalan udara yang pertahanan, tentara-tentara dalam tubuh kita itu luar biasa sekali ya. Lanjut sini sistem imun ada spesifik ada non spesifik dibagi ya. Jadi yang non spesifik itu kulit ya, kemudian lendir, batuk, bersin, itu masuk pertahanan tubuh kita. Makanya kalau kita